Oke guys, dalam video kali ini saya mau cerita bagaimana ada satu orang bisa ngelunasin utangnya 100 juta. Punya utang 100 juta, dia cuman gajinya UMR, cuman karyawan biasa. Tapi ternyata karena melakukan satu hal ini, utangnya bisa lunas nas dalam waktu 1 minggu. Nah, kalau kamu sekarang lagi kelilit utangmu mungkin 50 juta, 100 juta, nah dan harus dilunasi dengan cepat, tonton video ini sampai habis, kamu nggak akan nyesel karena apa yang saya akan share, ini adalah benar-benar sebuah pengalaman yang kemarin ini diceritakan langsung oleh yang mengalami. Nah, ini seru banget. Jadi kemarin saya membuat sebuah seminar, topiknya adalah tentang properti. Jadi kayak peluang bisnis dan investasi properti pasca Pilpres 2024. Nah, ini seru banget karena saya mengundang pembicaranya, salah satunya adalah pakar properti nomor 1 di Indonesia. Ini ahli properti banget. Nah, yang menarik adalah saya bikin seminarnya di Bali, di Denpasar, dan dari seminar itu berbayar. Kalau yang seminar only 300.000, bisa ngajak 3 orang, maksudnya bisa datang bertiga. Jadi seorang 100.000 lah jatuh-jatuhnya. Dan kalau yang mau ikut dinner, bayarnya 1 juta per orang. Nah, mantap banget ya. Jadi seminar plus dinner bayarnya 1 juta per orang. Kalau misalnya datangnya berdua gimana ya? 2 juta. Sesimpel itu. Nah, yang menarik adalah ada satu orang peserta, 2 orang peserta. Itu datang dari luar kota. Oke, dia datang dari luar kota dan dia bayar 2 juta ya. Karena mau ikut dinner, makan berdua gitu kan. Mau ikut dinner 2 orang bayar 2 juta. Nah, di seminar itu ya semua berjalan dengan baik sampai akhirnya ketika di dalam dinner saya ngobrol sama ya 2 orang peserta ini. Kita ngobrol kan dinernya itu kan eksklusif networking dinner dengan para pembicara. Jadi pembicaranya 3 orang, saya salah satunya. Jadi ya saya juga ikutan makan dan kita ngobrol-ngobrol, kita diskusi banyak hal. Yang menarik adalah si 2 orang ini yang datang dari luar kota, mereka cerita bahwa oke, anggaplah namanya si A dan si B ya. Si A cerita, Pak Gede tahu nggak, bulan lalu saya punya utang 100 juta rupiah dan saya bener-bener bingung gimana cara ngelunasinnya. Karena kalau nggak lunas dalam waktu 1 minggu, itu hartanya akan disita lah ibaratnya kayak gitu. Tuh udah bener-bener udah parah banget kondisinya, udah berbulan-bulan nggak bisa dilunasin. Ya gimana mau dilunasin? Gajinya cuma UMR. Dia sebagai karyawan biasa gaji cuma UMR. Nah, si A cerita kayak gitu. Lalu ya udah karena dia cerita itu kejadiannya bulan lalu, saya tanya, lalu kemudian apa yang disita Pak? Gitu kan saya tanya. Dia bilang nggak ada yang disita. Karena dia ketemu dengan satu orang yang tepat, di mana satu orang yang dia maksud adalah salah satu pembicara yang juga hadir. Salah satu pembicara yang mengisi di seminar saya kemarin. Oke. Nah, makanya kemarin 2 orang ini datang karena tujuannya mau berterima kasih lah kepada si speaker, si pembicara. Terima kasih udah membantu memberikan jalan sehingga akhirnya si A utangnya lunas. Hubungannya apa sama si B? Ya hubungannya baik-baik saja gitu ya. Mereka kenalan, temenan. Nah, cuman ceritanya begini. Kan sekarang pertanyaannya adalah gimana caranya si A bisa ngelunasin utang 100 juta cuman gara-gara ikut seminar, kan gitu aja kan. Jadi gimana caranya bisa ngelunasin utang 100 juta dalam waktu 1 minggu padahal gaji cuma UMR gara-gara ikut seminar. Gimana cara ngelunasinnya? Jadi gini, si A cerita ke saya. Jadi dia bulan lalu ikut seminar dan di seminar itu ya biasa setelah seminar kan biasa lah ngobrol-ngobrol gitu kan. Karena seminarnya topiknya properti, itu ada beberapa developer juga datang dan kebetulan si A ini kenalan dengan beberapa developer, ngobrol-ngobrol dan ternyata si developer ini ya lagi punya produk, lagi bikin ya semacam perumahan lah, dijual yang lumayan mewah, harganya 5 miliar gitu. Oke, jadi si A cerita si developer ngebuka perumahan harganya 5 miliar yang kemudian si developer nawarin, Pak A, kalau misalnya Bapak A ini ngebantu ngejualin, si pembeli nggak usah bayar full, bayar DP 20% aja, komisi langsung cair 2%. Nah sekarang kita hitung ya sama-sama ya. Harga rumah 5 miliar.
DP 20% artinya kan 1 miliar. Oke. Jadi kalau ada pembeli yang bayar DP 1 miliar, komisi langsung cair 2% dari 5 miliar. 2% dari 5 miliar itu berapa? 100 juta. Sejumlah besarnya utang si A. Nah, si A ini kemudian ngomong sama si B temennya. Oke, jadi pulang dari seminar, dia ketemu dengan si B. Dia bilang, "Hey B, ini ada rumah dijual. Harganya 5 miliar. Ini kayaknya kemarin kan kamu sempat bilang lagi cari rumah. Nah, ini ada rumah lagi dibangun, kawasannya lumayan elit, lumayan mewah, harganya 5 miliar." Nah, terus si A sih cerita sama saya, dia ngomong apa adanya. Jadi, ini saya lagi punya utang 100 juta. Nah, kalau kamu beli rumahnya B, Bapak B, kalau kamu beli rumahnya, kamu DP 1M aja, dari developer kasih saya komisi 2%, 100 juta saya bisa ngelunasin utang saya. Kamu mau nggak beli rumahnya, hitung-hitung sekalian, bantu saya, toh kamu juga lagi cari rumah dan sesuai dengan budget. Kurang lebih kayak gitu ceritanya. Akhirnya si B lihat rumahnya, survei, lihat kondisinya, ketemu developernya, dia suka, dia DP. Dia suka, dia DP 1M, lalu kemudian apa yang terjadi? Developer cairin komisinya sesuai dengan janjinya 2%. Si Bapak A langsung dikasih 100 juta dan dia bisa lunasin utangnya. Akhirnya si A bilang ke saya, "Pak Gede, untung waktu itu saya datang ke seminar tersebut. Ada jalan, ada berjodoh, sehingga kemudian saya ketemu dengan si developer, saya dapat barang, kebetulan saya punya pembeli, lalu pembeli saya cocok, langsung transaksi, dan kebetulan pembelinya juga si Bapak B ini orangnya sangat baik, sangat mau membantu juga, sehingga akhirnya ya jalan Tuhan lah." Nah, seperti itu ya. Jadi memang ada jalan, akhirnya ya dia bisa lunasin hutangnya. Di seminar semalam, begitu saya dengar, jadi si A dan si B ini kan, ya dia datang mau sama-sama terima kasih lah ya sama si pembicara yang saya undang gitu kan. Nah, akhirnya ya di sana saya dapat sebuah pelajaran yang sangat penting. Pelajarannya adalah gini. Kalau kita ada dalam masalah, bayangin dong, punya utang 100 juta, harus lunas dalam waktu seminggu, gaji cuman UMR. Orang biasa pasti akan panik, tenggelam dalam kepanikan, nggak ngerti mau ngapain, malah salah-salah, sorry to say, mohon maaf nih, bisa commit suicide, bisa bunuh diri gitu kan. Nah, ini bahaya banget sebetulnya. Nah, tapi kalau kemudian kita fokus pada solusi, kita terus mencari jalan, kita terus mencari orang yang tepat, berada di lingkungan yang tepat, solusi itu ada. Besar kemungkinan solusi itu akan didapatkan. Nah, ini yang menarik sebetulnya. Jadi, ketika kamu punya utang, seberapa besar pun utangnya, ya pertama jangan tenggelam dalam tertekan gitu ya. Jangan tenggelam dalam tekanan, karena kalau kamu tenggelam dalam tekanan nggak bisa mikir. Ketika nggak bisa mikir, kita nggak bisa berbuat apa-apa, ya akhirnya hasilnya juga nggak jadi apa-apa. Tapi kalau kemudian kita mau, oke, saya ada dalam tekanan, saya banyak utang dan saya harus lunas, kondisi saya seperti ini apa adanya, oke, saya harus keluar mencari peluang. Kita keluar cari peluang, karena kalau kita di dalam rumah, di kamar tidur selimutan sambil ketakutan, yang akan jadi apa-apa. Nah, kebanyakan orang maunya kayak gitu, nyamannya kayak gitu, udah otak mamalianya bekerja kan, fight or flight gitu kan. Nah, flightnya yang dipakai, ya manusia nggak bisa terbang, nggak bisa flight, akhirnya ngumpet dalam selimut ketika merasa tertekan, stres sendiri, akhirnya malah sakit dan segala macam, malah nambah masalah. Padahal kalau kemudian kita lihat ada sebuah peluang dan kita datang ke peluang tersebut, kesempatan akan ada. Nggak dijamin pasti dapat, tapi kesempatan akan ada. Peluang mendapatkan kesempatan itu ada. Jadi mudah-mudahan kalau sekarang kamu ada lagi di dalam tekanan hutang dan segala macamnya, please, ayo ubah circle-nya, datang ke event-event yang isinya orang-orang hebat, bergaul dengan orang-orang hebat. Kita nggak pernah tahu jodoh seperti apa, kita nggak pernah tahu rezeki datang seperti apa. Tapi kalau kita percaya dan kita yakin, maka jalan pasti ada. Tapi kalau misalnya kita udah ketakutan, mendekap, nggak bisa ngapa-ngapain, udah stres, udah pusing, tertekan, ya udah. Artinya kita nggak punya kepercayaan, artinya kita nggak punya keyakinan, ya sudah. Selamat menikmati berada di bawah tekanan penderitaan, kan seperti itu. Oke, jadi mudah-mudahan apa yang saya share bermanfaat dan Anda mendapatkan hikmah dari apa yang saya ceritakan. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Jangan lupa di subscribe dan di like. Oke, thank you. Sampai ketemu lagi.